Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, papa mama dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Di sebelah saya pasti kenal semua ya. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Ustadz Adian Husaini, Dr. Adian Husaini yang hari ini perdana ke Pekanbaru, ke Azura Group ya. Kita akan tanya langsung mungkin sesuai dengan tema kita pada hari ini, merindukan terbentuknya generasi Robbani. Ustadz, kira-kira Ustadz, apa tips untuk para orang tua dan sekolah agar terbentuknya generasi Robbani di zaman yang luar biasa kecanggihnya zaman ini Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW ya, dan juga sepanjang sejarah dan juga sebetulnya konsep pendidikan umum. Kalau kita mau melahirkan generasi Robbani, generasi yang unggul, generasi yang hebat, ya gurunya dulu. Kuncinya membentuk guru-guru yang hebat, dan guru yang hebat itu dimulai dari orang tua. Karena Rasulullah sudah menyebutkan fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Orang tuanya itu. Nah, orang tua itu sebagai guru yang utama. Ya, kalau bagaimana supaya orang tua menjadi guru, ya harus belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib bagi orang tua, wajibnya mencari ilmu untuk bisa mendidik anak dengan benar. Nah, orang tua harus dibantu oleh guru. Ya, guru prosesnya membantu orang tua, ya, gurunya baik, ya, orang tuanya baik, ya, anaknya baik, insya Allah akan lahir generasi yang hebat tadi. Jadi kuncinya 3, ya, orang tua, guru, anak. Jadi tiga via ini harus sama-sama baik. Jadi nggak bisa diperbaiki dari satu sisi saja ya Ustadz ya? Nggak bisa. Anaknya baik, ya nanti bisa saja sih, kadang-kadang ada juga, tapi itu perkecualiannya. Ya, misalnya gini, orang tuanya nggak baik, ya, bahkan kita tahu ada orang tuanya kafir, ya, anaknya menjadi mujahid, menjadi muslim yang hebat, bisa juga. Ya. Tapi itu jarang. Biasanya umumnya, ya, rata-rata ya, kalau orang tuanya baik, gurunya baik, anaknya baik, insya Allah anaknya baik. Kan kita nggak memungkiri ya, ada kasus bahkan orang tuanya nabi, anaknya durhaka, bisa terjadi, tapi itu kasus. Iya. Ya, makasih. Ya. Dan ini kan Ustadz, di zaman sekarang ini kan banyak sekali orang tua yang bekerja keduanya Ustadz. Ya. Dan juga nggak sedikit orang tua yang berparadigma bahwa pendidikan anak itu selesai dengan hanya mensekolahkan ke sekolah-sekolah Islam gitu Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Nah itu tadi ya, pendidikan itu sampai mati. Pendidikan itu tidak sama dengan sekolah. Ya, sekolah bisa menjadi tempat mendidik, bisa menjadi bagian dari proses pendidikan. Kalau di sekolah itu anak-anak diajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, di mana ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang semakin mendekatkan seseorang kepada Allah, ya, akhlaknya makin baik, ibadahnya baik. Tapi kalau di sekolah itu anak-anak malah dididik supaya semakin cinta dunia, ya, semakin buruk akhlaknya, itu sekolah tidak menjadi tempat pendidikan yang baik. Jadi malah orang tuanya salah telah menetapkan sekolah itu. Sama juga waktu kuliah. Ya, nanti kalau anaknya sudah kuliah hati-hati juga, karena justru banyak sekali ya di Amerika misalnya, anak-anak yang misalnya ya, mereka kan ada juga orang-orang Kristen yang ingin anaknya tidak alkohol, ya, tidak narkoba, tidak free sex, ingin anaknya jadi orang baik menurut agama mereka. Tapi begitu mereka masuk ke perguruan tinggi, mereka perguruan tingginya sekuler, perguruan tingginya dosen-dosennya ateis. Akhirnya waktu sekolah sampai menengah dia baik, ya, masih berpegang pada agamanya. Nah, waktu dia perguruan tinggi berubah, ya, berubah pikirannya, bahkan menjadi ateis. Itu banyak yang terjadi justru di level perguruan tinggi ya Ustaz ya. Oke Ustaz, terakhir Ustaz, ini menyikapi tadi kan ada 2-3 faktor ya, anak sebagai objeknya dan orang tua dan sekolah ya Ustaz ya, atau guru ya. Gimana Ustaz, tips mungkin untuk sekolah dan orang tua bisa menjalin kerjasama agar tercapainya keinginan tadi Ustaz? Ya, yang paling penting setiap amal itu niat, ya. Niat apa? Niat menyekolahkan anak apa? Mendapat ilmu yang nafi, kan doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an itu. Nah, kalau niatnya udah sama, tujuannya anak jadi orang baik gitu. Jangan dikotori niat ini, ya. Sebab kadang-kadang masih ada yang motivasi gak betul, yang ngafal Quran supaya nanti bisa diterima di perguruan tinggi favorit. Ya. Itu niatnya udah keliru. Niatnya dari awal nih, karena innamal a'malu binniyat. Kalau yang kedua, setelah niatnya betul, ya, harus tahu juga cara mendidik yang betul.
Iya. Kurikulum. Jadi dalam pendidikan itu ada 4 hal yang penting ya. 1 tujuan, 2 kurikulum, 3 program, 4 evaluasi. Nah, terutama menentukan tujuan ini ya harus sama orang tua. Tujuan itu nanti turunkan dalam bentuk-bentuk kompetensi. Iya. Masing-masing tiap umur beda, tiap potensi beda. Nah, itu jadi nanti bisa dilakukan. Jadi harus ada kesepakatan nih dari niat sampai kepada anak ini mau kita didik jadi apa. Iya. Jadi ada visi yang sama. Samakan visi dulu. Samakan visi antara orang tua dengan guru. Ya. Masya Allah. Nah, itu insya Allah kalau itu bisa disamakan ya ke depan aksinya, misinya bisa dilakukan. Ya, itu tadi. Baik Ustaz, jazakumullah Ustaz, semoga sehat selalu. Ayah bunda, papa mama dimanapun berada, demikian bincang-bincang singkat kita di sela-sela pembinaan guru akbar se-Azura Group yang bertema merindukan terbentuknya generasi Robbani. Semoga ada pertemuan berikutnya dengan Ustaz Ardianus ini. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.